Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil kerja kelompok kami dari jurnal yang berjudul The Effect of Consumer Attitude on Green Purchase Intention, a Meta-Analytic Path Analysis. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Amelia Putri Oktaviani dengan NIM belakang 120 dan yang kedua ada Desi Suci Anggraini dengan NIM belakang 121, yang ketiga Ranindya Diva dengan NIM belakang 122 dan yang terakhir ada Rima Nur Adilah dengan NIM belakang 124. Yang pertama saya akan membahas tentang fenomena atau gap. Permasalahan lingkungan dan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh aktivitas manusia telah menjadi masalah yang sangat umum di semua kalangan. Karena hal tersebut, kekhawatiran mengenai pemanasan global, perubahan iklim, penggunaan sumber data alam yang berlebihan, serta polusi udara dan air semakin meningkat, sehingga semakin banyak konsumen yang sadar akan kerusakan lingkungan yang mereka hadapi. Namun baru-baru ini lebih banyak konsumen yang cenderung mengungkapkan keprihatinan lingkungan mereka dengan membeli produk dan jasa ramah lingkungan. Konsumen semakin sadar akan pentingnya sikap peduli lingkungan dengan membeli produk dan jasa hijau, selain untuk merawat kelestarian sekitar juga demi menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan dan green purchase intention. Yang kedua, untuk mengetahui apakah norma subjektif berpengaruh terhadap green purchase intention. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh terhadap green purchase intention. Yang keempat, untuk mengetahui apakah norma subjektif dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang kelima, untuk mengetahui apakah kontrol perilaku yang dirasakan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang keenam, untuk mengetahui apakah keyakinan lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang kedelapan, untuk mengetahui apakah kewaspadaan lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang kesembilan, untuk mengetahui apakah kesadaran lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang kesepuluh, untuk mengetahui apakah kepedulian lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang ke-11, untuk mengetahui apakah keyakinan lingkungan dan green purchase intention dimediasi oleh sikap konsumen. Yang ke-12, untuk mengetahui apakah pengetahuan lingkungan dan green purchase intention yang dimediasi oleh sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang ke-13, untuk mengetahui apakah kewaspadaan lingkungan dan green purchase intention yang dimediasi oleh sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang ke-14, untuk mengetahui apakah kesadaran lingkungan dan green purchase intention yang dimediasi oleh sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah kepedulian lingkungan dan green purchase intention yang dimediasi oleh sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan. Yang ketiga, kajian teori. Pertama ada green product. Menurut Othman pada tahun 2011 mengemukakan bahwa produk hijau merupakan produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Produk hijau atau green product sering juga dinyatakan sebagai produk yang aman, baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Produk hijau tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia dan tidak berpotensi untuk merusak lingkungan. Yang kedua, green marketing. Green marketing merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi perasaan, emosi, serta rencana konsumen sehingga berdampak pada minat beli. Menurut Situmorang pada tahun 2011, green marketing adalah pemasaran produk yang dianggap aman lingkungan. Dengan demikian, pemasaran ramah lingkungan menggabungkan berbagai kegiatan, termasuk modifikasi produk, perubahan proses produksi, perubahan kemasan, serta modifikasi iklan. Yang ketiga, sikap konsumen. Sikap konsumen merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap konsumen merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen, menurut Sumarwan pada tahun 2011. Purchase intention. Green purchase intention adalah kemungkinan dan kemauan dari seorang konsumen yang tertarik dengan isu-isu ramah lingkungan dan sadar untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk konvensional sekarang yang dalam proses produksinya
cenderung mengesampingkan dampak serta pengaruh terhadap lingkungan, menurut Ali dan Ahmad pada tahun 2012. Yang terakhir ada Theory of Planned Behavior atau TPB. TPB atau teori perilaku terencana pertama kali dikemukakan oleh Azen yang mengasumsikan bahwa niat kita untuk terlibat dalam perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. TPB menekankan pentingnya kepribadian dan karakter yang melekat pada individu ketika membuat pilihan. Oleh karena itu, TPB mendukung pertimbangan faktor psikologis dalam pengambilan keputusan yang dikendalikan sendiri dan dipengaruhi secara sosial. Keempat, kerangka pemikiran. Seperti yang terlihat di gambar, kerangka pemikirannya seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini ada Jurnal Pembanding Internasional 1. Judulnya yaitu The Influence of Environmental Knowledge on Green Purchase Intention, The Role of Attitude as Mediating Variable. Di sini ada nama penulis, nama jurnal, halaman, dan tahun terbit. Persamaannya itu kedua jurnal sama-sama membahas tentang pengaruh sikap konsumen terhadap green purchase intention. Perbedaannya, jurnal ini melakukan analisis data menggunakan data cross-section. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan langsung dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada konsumen, dan peneliti juga mewawancarainya beberapa responden untuk mengungkap fakta yang lebih dalam guna membuat kesimpulan di balik hasil analisis kuantitatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap green purchase intention melalui attitude terhadap green product. Implikasi dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu implikasi praktis dan implikasi teoritis. Implikasi teoritis terkait pengembangan hasil penelitian bagi peneliti. Selanjutnya adalah terkait pengetahuan lingkungan, sikap terhadap produk hijau dan nilai beli hijau. Implikasi praktis memberikan kontribusi manajerial kepada perusahaan terkait strategi pemasaran dan strategi branding untuk dapat menarik minat beli konsumen The Body Shop. Jurnal pembanding internasional yang kedua judulnya yaitu Green Brand Personality and Green Purchase Intention, The Mediation Roles of Green Brand Association and Green Brand Attitude. Di sini ada nama penulis, nama jurnal, halaman, dan tahun terbitnya. Persamaan dari jurnal ini dan jurnal utamanya itu kedua jurnal sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data. Perbedaannya dalam jurnal utama, sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sedangkan dalam jurnal pendukung, sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Kemudian kesimpulannya, kepribadian merek hijau memainkan peran penting di pasar. Literatur sebelumnya tidak konklusif tentang bagaimana niat pembelian hijau dapat dibangun dan dipertahankan secara integral di bawah konteks pemasaran hijau yang lazim saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan persepsi tentang green branding sebagai cara untuk merangsang proses pembangunan niat beli hijau. Studi ini mengembangkan kerangka penelitian untuk membahas pengaruh kepribadian merek hijau pada niat pembelian hijau dan untuk mengeksplorasi peran mediasi asosiasi merek hijau dan sikap merek hijau. Hasil empiris menunjukkan bahwa kepribadian merek hijau berpengaruh positif terhadap niat beli hijau. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa asosiasi merek hijau dan sikap merek hijau memiliki efek mediasi pada hubungan positif antara kepribadian merek hijau dan niat beli hijau. Kemudian yang ketiga ada Jurnal Pembanding Nasional 1. Judulnya Pengaruh Kepedulian Lingkungan dan Sikap Terhadap Minat Beli Produk Hijau, Studi Kasus pada Konsumen Produk Hijau di Kabupaten Rembang. Sini ada penulis, nama jurnal, halaman, dan tahun terbit. Persamaannya dari jurnal utama dan jurnal pembanding, yaitu kedua jurnal sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data. Perbedaannya, dalam jurnal utama, sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sedangkan dalam jurnal pendukung, sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui survei. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh kepedulian lingkungan dan sikap terhadap minat beli produk hijau,
Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kepedulian lingkungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli produk hijau. Yang kedua, sikap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli produk hijau. Yang ketiga, kepedulian lingkungan dan sikap berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap minat beli produk hijau. Yang keempat, dari hasil uji determinasi atau R2 menunjukkan bahwa variabel kepedulian lingkungan dan variabel sikap mampu menjelaskan sebesar 49,1% mengenai variabel minat beli produk hijau, sedangkan 50,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kemudian ada jurnal pembanding nasional yang kedua. Judulnya yaitu Green Consumer Behavior, perilaku konsumen dalam pembelian produk ramah lingkungan. Sini ada penulis, nama jurnal, halaman, dan tahun terbit. Bersamaannya, kedua jurnal sama-sama menggunakan data kuantitatif untuk mengumpulkan data. Perbedaannya, jurnal yang pertama hanya menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain. Sedangkan jurnal yang kedua menggunakan data primer berupa survei melalui aplikasi Google Form dan menggunakan data sekunder berupa artikel, jurnal, buku, dan peraturan pemerintah yang terkait topik bahasan penelitian. Kesimpulannya yaitu hasil uji pengaruh secara parsial didapatkan bahwa terdapat dua variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent green consumer behavior, sedangkan dua variabel lainnya tidak berpengaruh. Variabel recycle behavior dan political action secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap green consumer behavior. Sedangkan variabel environmental knowledge dan environmental attitude tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap green consumer behavior. Hal ini dikarenakan masyarakat saat ini lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat aplikatif, lebih memotivasi dan menginspirasi mereka. Beberapa contoh perilaku daur ulang dan tindakan politik pro lingkungan merupakan bukti nyata yang dapat memotivasi masyarakat untuk berperilaku hijau, termasuk dalam perilaku pembelian produk. Namun, variabel environmental knowledge, environmental attitude, recycle behavior, dan political action berpengaruh signifikan terhadap variabel green consumer behavior secara simultan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ranindya Diva. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis 1A, sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product atau green purchase intention atau JPI. Hipotesis 1B, nama subjektif berpengaruh terhadap green purchase intention atau JPI. Hipotesis 1C, kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh terhadap green purchase intention atau JPI. Hipotesis 1D, nama subjektif dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 1E, kontrol perilaku yang dirasakan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 2A, keyakinan lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 2B, pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 2C, kewaspadaan lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 2D, kesadaran lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 2E, kepedulian lingkungan dan sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Hipotesis 3A, sikap konsumen memediasi hubungan antara keyakinan lingkungan dan green purchase intention atau JPI. Hipotesis 3B, sikap konsumen berpengaruh terhadap produk ramah lingkungan atau green product, memediasi hubungan antara pengetahuan lingkungan dan green purchase atau JPI. Hipotesis 3C, sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan atau green product memediasi hubungan antara kewaspadaan lingkungan dan green purchase intention atau JPI. Hipotesis 3D, sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan atau green product
memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan Green Purchase Intention atau JPI. Hipotesis 3E, sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan atau green product memediasi hubungan antara kepedulian lingkungan dan Green Purchase Intention atau JPI. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada 3, ada pertama pendekatan penelitian, yang kedua sumber data, yang ketiga populasi. Yang pertama pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis jalur dan analisis masam atau meta-analytic structural equation modeling. Alasan menggunakan metode ini yaitu untuk menguji hipotesis agar sesuai dengan paradigma penelitian yang disarankan, serta memungkinkan kami untuk menyelidiki apakah perbedaan antara studi disebabkan oleh konteks budaya atau moderator metodologis. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan sudah diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah menentukan sampel bahan yang tidak dipublikasikan secara empiris, menguji hubungan antar faktor anteseden dan sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan niat beli mereka yang diterbitkan dan dicetak antara tahun 1992 dan Februari 2019. Populasi. Populasi pada penelitian ini sebanyak 29 negara, yaitu serta 17.600 artikel yang merupakan hasil studi yang dilakukan di negara-negara barat dan negara non-barat. Masih di metodologi penelitian. Selanjutnya sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 25 negara, 90 artikel yang merupakan hasil studi yang dilakukan di negara-negara barat dan negara-negara non-barat dengan total 38.622 peserta. Metode analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis metaregresi dengan tes heterogenitas atau statistiki dan I2, analisis regresi berganda kuadrat terkecil tertimbang atau weighted least squares atau WLS, dan analisis struktur moment atau AMOS 24.0. Model fit diukur dengan menggunakan Index Goodness of Life. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis. Berdasarkan model Green Purchase Behavior atau GPB, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi keyakinan, pengetahuan, kewaspadaan, kesadaran, dan kepedulian lingkungan dapat mempengaruhi sikap konsumen dan Green Purchase Intention atau JPI. Jika konsumen memiliki tingkat pengetahuan, kepedulian, dan kewaspadaan lingkungan yang tinggi, mereka akan memiliki sikap positif terhadap pembelian produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengetahuan, kepedulian, dan kewaspadaan memiliki peran penting dalam perilaku konsumen hijau. Selanjutnya, kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap konsumen yang menunjukkan bahwa pelanggan yang sadar lingkungan lebih cenderung mendukung pembelian ramah lingkungan. Namun, keyakinan bukanlah prediktor yang baik untuk sikap konsumen karena temuan tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalam kerangka keyakinan sikap niat. Di sisi lain, konstruksi model Green Purchase Behavior atau GPB dapat memiliki efek tidak langsung pada Green Purchase Intention atau GPI atau GPI. Sikap konsumen sebagai mediator juga memiliki pengaruh karena memberikan kontribusi sebesar 17,4% terhadap kekuatan penjelas Green Purchase Intention atau GPI. Dalam model langsung, konstruksi kerangka kerja terintegrasi menyumbang hampir 26% dari inkonsistensi dalam niat untuk membeli produk ramah lingkungan. Pembahasan. Ada tabel yang pertama yaitu tabel kedua, di mana N yaitu total ukuran sampel, K yaitu jumlah observasi independen, CI sama dengan 95%, di mana ada selang kepercayaan, Q dan I2 yaitu uji heterogenitas, R plus yaitu korelasi rata-rata efek acak. Nilai Q signifikansi pada P kurang dari 0,01, SN norma subjektif, PBC kontrol perilaku yang dirasakan, keyakinan lingkungan, EB, PEK pengetahuan lingkungan, IKON kesadaran lingkungan, EC kepedulian lingkungan,
EAW Kesadaran Lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya hasil dan pembahasan dari tabel 3. Tabel menunjukkan analisis regresi kuadrat terkecil tertimbang WLS untuk hubungan tersebut dengan K lebih besar sama dengan dari 0,10. Kemudian koefisien regresi standar digambarkan dengan K sama dengan jumlah studi yang termasuk dalam prosedur meta-analisis, Q-nya sama dengan statistik homogenitas, V-nya sama dengan komponen varian untuk ukuran efek acak, dan DF-nya variabel terikatnya. Yang berikutnya hasil dan pembahasan dari tabel 4. Tabel menunjukkan korelasi tertimbang rata-rata dalam nilai pertama dan setiap entry variabel. Jumlah studi ini ditempatkan sebagai nilai kedua, total ukuran sampel ditempatkan sebagai nilai ketiga. Semua korelasi signifikan pada P0,001, tanda hubung, menunjukkan bahwa tidak ada penelitian yang tercermin dalam meta-analisis yang mengevaluasi hubungan antara variabel terikat. Yang berikutnya ada kesimpulan. Jadi penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mendorong pembelian produk ramah lingkungan berdasarkan teori of land behavior dan ukuran efek dan analisis jalur meta-analitik menunjuk ke 4 masukan. Yang pertama, hasil berkontribusi pada literatur pemasaran ramah lingkungan dengan memberikan dukungan empiris tambahan untuk 3 konstruksi TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam memprediksi GPI bersama dengan efek signifikan dari pengetahuan, lingkungan, kewaspadaan, kesadaran, dan kepedulian sebagai konstruksi tambahan dalam memprediksi sikap konsumen. Yang kedua, bertentangan dengan hasil efek langsung, keyakinan lingkungan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap sikap konsumen. Ketiga, hasil kami menunjukkan bahwa kerangka terintegrasi dengan 4 faktor pengetahuan lingkungan, kesadaran, dan perhatian menunjukkan model fit keseluruhan yang lebih baik. Dan keempat, faktor memiliki pengaruh yang kuat pada tabel TPB. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa sikap konsumen secara parsial memediasi efek dari 5 faktor keyakinan lingkungan, pengetahuan lingkungan, kesadaran lingkungan, dan kepedulian lingkungan pada GPI. Saran dari kelompok kami yaitu untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mempelajari rantai nilai di bagian pasokan pasar untuk produk ramah lingkungan, serta penambahan moderator lain yang dapat memoderasi beberapa asosiasi seperti dimensi budaya lain, misalnya budaya organisasi, budaya kerja terhadap kinerja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian tambahan untuk mempertimbangkan moderator tersebut. Akhirnya, kerangka terintegrasi tampaknya meningkatkan dukungan empiris untuk memuat konstruksi model TPB ini dan GPB, dan menerima cara konstruksi ini dapat dikaitkan dengan sikap konsumen dan GPI. Bidang utama lain untuk penelitian Masam lebih lanjut adalah menguji dan membandingkan kekuatan kedua model dalam konteks ini. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan, informasi, dan referensi terutama di bidang ilmu pemasaran tentang green marketing. Temuan penelitian ini juga memberikan pengetahuan tambahan tentang peran sikap konsumen pada produk ramah lingkungan terhadap niat beli konsumen pada produk ramah lingkungan. Dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen pemasaran pada khususnya. Kemudian manfaat bagi manajerialnya. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menghubungkan pemahaman konsumen terkait pengembangan pemasaran produk ramah lingkungan oleh para pelaku bisnis. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan niat para konsumen untuk beralih ke produk ramah lingkungan dapat meningkat. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber perbaikan untuk kemajuan daur hidup produk dan kemajuan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.